Setelah berkutat dengan hari yang panjang, kebanyakan orang butuh yang namanya self reward. Tapi ya, apakah self reward ini benar-benar punya implikasi baik terhadap kinerja kita atau cuma sifat boros berkodok self reward? Nah, sobat wasilah pastinya udah nggak asing lagi sama yang namanya self reward. Yap, apalagi di kalangan mahasiswa. Mengutip dari laman its.ac.id, self-reward didefinisikan sebagai penghargaan atau apresiasi yang diberikan kepada diri sendiri. Umumnya dilakukan sebagai hadiah dari selesainya suatu pekerjaan yang berat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Baiduri, untuk mengatasi stres akibat tugas perkuliahan, mahasiswa memiliki kebiasaan untuk melakukan self-reward yang terbukti dapat membuat mereka merasa tenang sejenak, keluar dari zona stres, dan istirahat dari segala hiruk-pikuk kesibukan. Selain itu, manfaat lain dari self-reward dikutip dari laman 1%. Yang pertama, meningkatkan resiliensi. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan kepuasan. Yang ketiga, meningkatkan kadar dopamin. Dan yang keempat, memperkuat kepercayaan diri sampai mendorong untuk melakukan hal positif lainnya. Tapi ya, apakah self-reward ini sepenuhnya sehat atau bakal jadi bumerang kalau keseringan? Yap, tentu saja. Melalui liputan 6, dampak lain dari tidak terkontrolnya self-reward. Yang pertama, impulsive buying, di mana fenomena berbelanja secara spontan dan tidak terencana yang akan memberikan dampak negatif terhadap diri sendiri. Yang kedua, hadiah tidak lagi spesial. Apresiasi diri menjadi kurang bermakna karena setiap usaha yang dikeluarkan selalu dihadiahi dengan sesuatu yang setara. Self-reward seharusnya diberikan untuk usaha yang benar-benar signifikan. Yang ketiga, kehilangan fokus dan goals. Jika terlalu terpaku pada imbalan saat mengerjakan sesuatu, kita menyelesaikannya karena akan mendapatkan sesuatu dan akan kurang bersemangat bila tidak ada imbalan yang kita janjikan kepada diri sendiri yang berujung pada prokrastinasi. Meski sesekali memanjakan diri itu penting, perlu juga untuk memilih penghargaan diri yang benar-benar memberi makna dan kepuasan, bukan sekadar konsumerisme belaka. Pun demikian, bentuk self-reward nggak selalu berkaitan dengan hal-hal yang berbau materi. Misalnya, memberikan diri sendiri waktu untuk beristirahat, menikmati waktu bersantai dengan hobi, dan masih banyak lagi. Nah, Sobat Wasilah, apa sih yang bisa kita lakukan biar bisa tetap ngasih self-reward tanpa harus tenggelam dalam perilaku konsumtif? Masih dari 1%, yang pertama, pilih reward yang relevan dan seimbangkan dengan tugas yang telah kamu selesaikan. Yang kedua, pertimbangkan reward internal seperti perasaan bangga, puas, atau menikmati karena ini bisa lebih efektif dalam jangka panjang untuk memotivasi. Dan yang ketiga, jangan bingungkan antara memberi reward dengan prokrastinasi yang berkepanjangan. Nah, apakah Sobat Wasilah punya strategi self-reward tersendiri? Yuk share di kolom komentar. Sampai jumpa di video main berikutnya.